Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang rekursi dalam bahasa pemrograman Java. Rekursi adalah teknik pemrograman yang memungkinkan sebuah metode untuk memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang sampai kondisi berhenti terpenuhi. Rekursi bisa sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan struktur data, seperti pohon, tree, graph, atau backtracking. Untuk memahami rekursi, kita perlu tahu dua hal, kasus dasar dan kasus rekursif. Kasus dasar adalah kondisi yang mengakhiri pemanggilan rekursif dan mengembalikan nilai. Kasus rekursif adalah kondisi yang memanggil metode itu sendiri dengan argumen yang berbeda. Setiap pemanggilan rekursif harus mendekati kasus dasar agar tidak terjadi infinity loop atau pengulangan yang tidak terbatas. Mari kita lihat contoh rekursi yang paling sederhana, menghitung faktorial dari sebuah bilangan. Faktorial dari n adalah hasil perkalian dari semua bilangan positif dari 1 sampai n. Misalnya, faktorial dari 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Kita bisa menulis metode rekursif untuk menghitung faktorial sebagai berikut. Mari kita buat bersama-sama. Setelah kita buat kelas main, kita buat metode faktorial. Public static in factorial in n, parameternya n dengan tipe integer. Kemudian kita buat satu kondisional if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Di dalamnya kita beri return 1. Kemudian kita buat else return n dikali faktorial n min 1 atau n dikurangi 1. Kemudian kita buat fungsi main ini akan memanggil, metode main ini akan memanggil metode faktorial. Kita buat satu variabel dengan nama hasil tipenya integer untuk memanggil dan menampung hasil dari metode faktorial. Kemudian kita tampilkan nilai dari hasil ini di layar. Ini kita coba 5 terlebih dahulu. Mari kita coba jalankan. 120. Coba kita ganti menjadi 10. Oke, hasilnya seperti ini. Metode ini bekerja dengan cara seperti berikut. Jika nilai n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka kembalikan nilai 1 sebagai hasilnya, dikembalikan ke sini. Jika tidak, maka kembalikan nilai n dikali dengan hasil pemanggilan
metode itu sendiri dengan argumen n dikurangi 1. Misalnya, jika kita memanggil faktorial 5, maka akan terjadi proses seperti ini. Faktorial 5 sama dengan 5 dikali faktorial 4. Dan 5 dikali 4 dikali faktorial 3. Kemudian 5 dikali 4 dikali 3 dikali faktorial 2. Dan seterusnya hingga menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya 120. Seperti yang bisa kita lihat, setiap pemanggilan rekursif mendekati kasus dasar sampai mencapainya dan mengembalikan nilai. Nilai-nilai ini kemudian dikalikan dan dikembalikan ke pemanggil sebelumnya sampai mencapai pemanggil pertama. Rekursi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah lain yang lebih kompleks, seperti Fibonacci, Hanoi Tower, binary search, merge sort, dan lain-lain. Namun, kita harus berhati-hati dengan beberapa hal saat menggunakan rekursi, seperti memastikan bahwa ada kasus dasar yang jelas dan benar. Memastikan bahwa setiap pemanggilan rekursif mendekati kasus dasar. Kemudian, memahami dampak rekursi terhadap memori dan performance program. Itulah penjelasan singkat tentang rekursi dalam bahasa pemrograman Java. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.